Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah kita masih ketemu lagi di channel ini, channel Padepokan Cahaya Nirwana Gresik. Dan saat ini masih di bulan Syawal. Kami dari tim Padepokan Cahaya Nirwana Gresik mohon maaf lahir dan batin jika selama ini ada kesalahan-kesalahan dalam ucapan atau dalam kata-kata yang di channel di video-video sebelumnya. Kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk semua pemirsa. Baik pemirsa, kali ini kita akan menghadirkan salah satu gaib yang diizinkan lagi untuk mengetahui tentang cerita dan kejadian sebenarnya yang terjadi di Reco Sewu, tepatnya di daerah Tulungagung. Reco Sewu itu siapa sih yang membangun dan kenapa patungnya kok semuanya sama kayak gitu? Dan asalnya yang ada pabriknya, dan ada salah satu YouTuber juga yang meliput di ruangan pabriknya yang sekarang sudah tidak aktif, dan itu memang sangat angker dan patungnya semuanya sama. Sebenarnya apa itu dan untuk apa mereka buat kayak gitu? Baik, langsung aja kita akan hadirkan salah satu gaib yang diizinkan untuk menceritakan semua ini bersama mediator kami dari Padepokan Cahaya Nirwana, yaitu Mas Fari. Sudah siap Mas Fari? Insyaallah. Pemirsa, mohon doanya, kita akan mulai untuk menghadirkan salah satu gaib yang bisa menceritakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menarik salah satu gaib yang diizinkan untuk menceritakan dan yang mengetahui tentang patung 1000 atau Reco Sewu yang ada di daerah Tulungagung. Tertarik telapak tangan. Allah, silakan masuk. Allah, sallallahu alaihi wasallam. Allah, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Sugeng dalu, selamat malam. Ada apa? Ya, dengan bangsa apa ini? Dengan siapa saya bicara? Ada urusan apa? Ya, saya cuma mau nanya-nanya aja, Mbak. Ini siapa ini? Golongan apa? Siluman. Siluman. Ya, Siluman dari mana? yang kamu maksud Oh, yang saya itu. maksud. Dari Ya, Reco Sewu Tulungagung sana. ada apa kamu manggil-manggil saya? Ya, saya mau tanya aja. Itu sejak kapan sih dibangunnya Reco Sewu? Sudah lama. Sudah berapa tahun? Puluhan tahun apa ratusan tahun apa? Sudah masuk ratusan tahun. Sudah masuk ratusan tahun. Bukannya itu baru dibangun waktu yang punya pabrik rokok itu ya? Ya, Bukannya beliau yang bikin itu? iya, dia yang bikin. Kenapa dibikin patungnya sama semua ya? Itu sebenarnya patung apa sih? Ya, itu perwujudan saya. Oh, perwujudan sampean. Nah, Nah, sampean siluman ini dulunya kan manusia ya? ya, Pernah hidup di bumi juga kayak kamu kan? ya, sama. Terus kenapa sampean sekarang jadi siluman? Ngelakuin ilmu apa sampean? Panjang ceritanya. Oh ya, silakan diceritain sedikit, Mbak. Mbak siapa Mbak namanya, Mbak? Reco.
Reco, Mbak Reco. Iya Mbak Reco. Dulu kok bisa jadi siluman sekarang ini? Dulu ceritanya gimana waktu di dunia ini? Untuk apa diceritakan? Ya untuk menambah pengetahuan kami lah Mbak, di dunia manusia ini biar nggak tersesat. Nggak perlu. Ceritakan sedikit aja nggak apa-apa. Biar kami Ya, yang di dunia ini salah jalan. salah jalan. Salah jalan. Ngelakuin ilmu apa sampean dulu? Bukan ilmu. Terus? Pesugihan seperti itulah disebutnya seperti itu. Oh dulu sampean pesugihan. Pesugihan mintanya gimana? Di daerah pegunungan. Daerah pegunungan. Ada hubungannya dengan pantai selatan? Nggak ada. Beda. Ada hubungannya dengan Blorong? Ada. Beda. Dulu sampean dulunya itu muslim apa bukan? Saya belum mengenal muslim. Belum mengenal muslim. Sampean berarti di zaman kerajaan dulu ya? Ya, bisa disebut seperti itu. Zaman kerajaan apa dulu? Kerajaan Angkasa Kerajaan Angkasa Pura. Angkasa Pura. Nah terus kok sekarang patung sampean itu kok ada banyak di sana itu? Dulu ceritanya gimana? Ya, dia minta bantuan saya yang punya tempat itu. Oh dia semedi di tempat itu gitu ya, terus sampean yang datang? Bukan dia yang melakukan. Terus siapa? Minta bantuan orang. Oh, minta bantuan. Perantara. Bantuan siapa? Perantara dukun kayak gitu ya. Terus dukunnya datengin sampean. Terus disuruh bikin patung itu yang kayak perwujudan sampean itu. Ya, salah satu syaratnya untuk mau saya bantu. Ini saya mau nanya dikit nih Mbak, bukannya dia itu muslim dan dikuburkan secara muslim? Kenapa Siapa? Ya orang itu. Yang punya pabrik. Ya, yang punya pabrik itu. Saya tidak peduli apa agamanya. Oh, Pak peduli agamanya apa ya, asal dia minta bantuan sampean ya. Ya, Harus nurutin syarat kayak gitu ya. itu syarat yang saya ajukan. Terus patungnya kan ada banyak, mulai yang kecil-kecil itu yang ada di pabriknya, yang sekarang pabriknya udah tutup itu, sampai yang di pegunungan tempat dia dimakamkan itu ada yang besar-besar itu. Semuanya itu bangsa sampean yang ada di dalam patungnya. Iya, Anak buah sampean semua penghuninya di sana. benar. Jadi tempat, jadi rumah, karena dipuja, disaklarkan. Oh, disakralkan. Banyak orang-orang sekitar situ yang muja di situ. Bukan orang-orang di sekitar situ, tapi yang punya itu. Oh, yang punya itu, yang mengsakralkan tempat itu ya.
patung, bukan tempatnya. Oh, mensakralkan patungnya. Berarti anak buah sampean ada di setiap patung itu ya? Jadi tempat tinggal sekarang. Hmm. Sudah cukup yang kamu tanyakan. Ya gini Mbak. Terus sekarang itu orangnya itu gimana Mbak? Apa ngikut jadi anak buah sampean juga? Siapa yang kamu maksud? Yang punya pabrik itu? Ya jelas, kan dia punya kerjasama dengan saya. Ya sekarang jadi urusannya sama saya. Jadi budak sampean gitu ya? Gimana dengan istrinya? Sama. Apa dia ikut-ikutan dulu nyari apa bantuan sampean? Apa enggak ikut-ikutan? Anak-anaknya gimana? Menyetujui. Terus anak-anaknya gimana? Anak-anaknya tidak tahu. Tidak tahu. Terus kecenderungannya anaknya itu ngikut jejaknya orang tuanya apa enggak? Sama, suka harta. Suka harta tapi enggak minta bantuan sampean kan? Enggak. Berarti sampean cukup ngambil yang orang tuanya ini aja kan? Ya nggak bisa seperti itu, kan dia juga menikmati hasilnya. Oh, dia juga menikmati hasil. Meskipun tidak minta bantuan, otomatis sudah terikat karena mereka menikmati hasilnya. Terus sampai berapa keturunan Mbak? Sampai ambil semua nanti kalau meninggal jadi budak sampean? Ya, sampai anak keturunannya bisa memutus perjanjian ini. Selama belum, pasti saya ambil sebanyak-banyaknya. Terus kalau dari sampean sendiri Mbak ya, apa sampean nggak menyesal dulu salah jalan itu? Sekarang sampean jadi siluman. Waktu sudah tidak bisa diputar kembali. Oh iya. Tapi keinginan dalam hati sampean itu ingin masuk Islam yang benar ada? Apa ada itu? Dan sampean tahu kan kenikmatan Islam yang benar itu gimana? Saya tidak diizinkan. Yang sampean tidak diizinkan Islam ya, sebab dulu sampean ngamalkan pesugihan ya. Ya, syirik itu dosa yang tidak dimaafkan. Dosa tidak dimaafkan. Jadi pemirsa jadi hati-hati ya. Kalau usahanya lagi macet atau apa, minta ke Allah. Minta ke Allah secara langsung, jangan sampai apa ngambil-ngambil pesugihan kayak gitu. Itu dosa yang tidak bisa dimaafkan. Jadi Allah itu tanggung jawab sama kita ini. Kita ini dilahirkan di dunia juga dicukupi semua kebutuhannya. Jadi jangan sampai ke jalan-jalan yang kayak gitu. Sekarang nasihatnya Mbah, gimana kalau untuk yang masih mengamalkan ilmu-ilmu pesugihan ini, yang masih hidup di dunia ini gimana? Apa masih ada kesempatan untuk taubat? Ya, kalau dia dapat hidayah, kalau tidak ya lihat saja akhirnya nanti. Jadi mumpung masih hidup ya, yang masih mengamalkan apa ilmu-ilmu pesugihan itu entah dari mana aja itu tobat lah ya intinya ya.
ditinggalkan semua itu, diputus mumpung masih hidup ya. Ya Mbak. Daripada nanti kalau meninggalnya menyesal kayak sampean ini ya. Iya, iya, iya. Jadi mohon maaf kalau sampean tidak diizinkan untuk Islam. Kami juga nggak bisa mengislamkan sampean sebab nggak dapat izin. Sebab itu Allah saja yang mengizinkan. Jadi terima kasih hadirnya di sini dan silakan kembali ke tempatnya Mbak ya. Jangan ada yang dibawa, tidak melukai itu. Silakan dan sesuatu. Ya begitu pemirsa, sedikit banyak cerita dari gaib yang dulunya. Jadi gaib itu ada jin, ada siluman ya. Yang siluman itu dulunya itu manusia seperti kita juga pernah ikut kita di bumi seperti cerita dari gaib ini tadi. Kenapa dia sekarang kok jadi siluman? Sebab dia dulunya itu mengamalkan ilmu pesugihan, dan siapapun yang termasuk yang ada di Rejo Sewu itu yang minta bantuan dan mensakralkan patung-patung itu, yaitu nanti kalau matinya juga akan dibawa menjadi budaknya, menjadi siluman juga. Seharusnya kita ini waktu mati itu menikmati yang namanya kenikmatan dari Allah. Di alam lain itu yang mencukupi juga Allah, di dunia juga Allah. Gak seharusnya kita ini jadi siluman yang diperbudak orang untuk pesugihan sana sini. Terus kenikmatannya kapan? Jadi hati-hati untuk mengamal pesugihan, meminta sama Allah lah, bertaubat sebanyak-banyaknya dan diputus perjanjian itu sebelum kita ini meninggal. Baik dari kami Padepokan Cahaya Kelurahan Gresik. Ya pemirsa, ini kita akan perkenalkan dulu dari Majelis Al-Husaini. Ini adalah air zam-zam Asma. Silakan bagi yang indigo atau yang ahli-ahli spiritual, walaupun ini video silakan di Terawang, tapi jangan terlalu dalam. Nanti sampean yang masuk ke sini nanti kalau terlalu. Jadi ini untuk ru'yah mandiri ya. Jadi untuk penyakit zahir maupun penyakit batin atau gangguan-gangguan dari gaib apapun itu bisa diobati dengan ini. Untuk konsultasi dengan produk-produk Al-Husaini ada gelang asma juga, ada yang jenis tasbih juga, gelang yang sejenis yang saya pakai ini juga. Silakan bagi yang punya kemampuan spiritual silakan di Terawang produk-produk dari Al-Husaini ini, dan untuk pembelian atau konsultasi masalah gaib yang lain silakan langsung hubungi di nomor WA yang ada di kolom komentar Pak Bisa. Nah, begitu dulu video dari kami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.